Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin dan para pemirsa yang mudah-mudahan diampuni Allah di bulan penuh ampunan ini. Setelah kita membahas tentang iman pada pertemuan yang lalu, maka sekarang kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 183 ini dengan tema kajian tentang kalimat kutiba alaikum, atau kita singkatnya dengan kutiba ala atau kutiba. Di sini kita penting mengupas dan menganalisa terlebih dahulu lafaz kutiba alaikum atau lafaz kutiba. Secara sederhana dalam bahasa Indonesia, lafaz kutiba ini artinya adalah diwajibkan. Tapi persoalannya, apakah sesederhana itu kandungannya? Apakah hanya sekedar diwajibkan dalam arti pemahaman kita sehari-hari? Pertanyaan inilah yang sesungguhnya yang sangat menarik dikupas dalam kultum ini. Karena kata kutiba memiliki kandungan makna filosofis yang sangat signifikan untuk memotivasi puasa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah di bulan yang mulia ini, ada 3 padanan kata yang memiliki terjemahan dalam bahasa Indonesianya sebagai kewajiban. 3 padanan kata yang dimaksud adalah furidho, wujiba, dan kutiba. Ketiga-tiganya memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai diwajibkan. Furidho artinya diwajibkan, wujiba juga artinya diwajibkan, dan kutiba pun artinya diwajibkan. Padahal ketiganya memiliki nuansa perbedaan. Jadi susah menerjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih rinci untuk lafaz furidho, lafaz wujiba, dan kutiba ini. Tapi semuanya kemudian disamakan maknanya menjadi diwajibkan. Padahal memiliki titik tekan yang berbeda yang ini akan kita kaji. Untuk melihat titik tekan tersebut, maka sebelum membahas kata kutiba, terlebih dahulu kita kaji 2 padanan kata lainnya, yaitu kata wujiba dan furidho. Pertama, kata wujiba atau wajaba, biasanya kata wajib lebih cenderung pada keharusan menunaikan sesuatu karena adanya sebab akibat. Jadi kewajiban melaksanakan sesuatu karena ada sebab, tuntutan, sebab akibat. Maksudnya munculnya kewajiban karena ada sebab yang melatar belakanginya. Untuk itu kata wujiba lebih sering diterapkan pada urusan-urusan muamalah. Seperti yang diuraikan dalam kitab Lisanul Arab halaman 4766. Kata wajaba dalam kamus-kamus bahasa Arab lebih disamakan pada lazima atau ilzam, keharusan dilaksanakan. Sekedar contoh misalnya, seseorang wajib membayar hutang disebabkan dia berani untuk berhutang. Jadi munculnya kewajiban membayar hutang karena dia berani meminjam uang. Seseorang suami wajib menafkahi istrinya karena disebabkan oleh ikatan perkawinan. Kalau dia tidak kawin, maka nggak akan ada kewajiban menafkahi istri.
Seorang mahasiswa begitu juga wajib mengikuti kuliah karena dia sendiri yang memang ingin kuliah. Setelah lulus seleksi dan sudah membayar uang kuliah tunggalnya atau SPP-nya, nah maka dia kuliah. Jadi kuliah ini adalah munculnya kewajiban kuliah dengan sebab kemauan dia sendiri untuk ikut kuliah. Seseorang karyawan wajib bekerja karena dia memang sengaja melamar dan ingin bekerja di perusahaan itu. Jadi kewajiban bekerja adalah maunya dia sendiri karena dia melamar pekerjaan di perusahaan itu. Kalau dia tidak bersedia jadi karyawan, nggak mungkin muncul kewajiban bekerja di situ. Jadi jelas di sini ada hubungan sebab akibat dari kewajiban yang kita lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah kata furido atau kata fardu, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sama, yaitu diwajibkan atau difardukan. Kendati artinya diwajibkan, tetapi titik tekan kewajibannya lebih pada pendekatan hukum syar'i atau hukum fikih yang disejajarkan dengan soal hukum sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi penyebutan kata furido lebih menunjukkan pada status atau klasifikasi hukum. Misalnya dalam hal puasa, maka ada hukum puasa fardu, ada hukum puasa sunnah, bahkan ada hukum puasa haram. Klasifikasi fardu ini juga masuk dalam substansi status rukun Islam. Rukun Islam yang 5 statusnya adalah fardu. Untuk memperjelas persoalan ini, seorang ulama fikih yang bernama Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa dalam mazhab Hanafi istilah fardu dan wajib itu berbeda. Itu kata Wahbah Zuhaili dalam kitabnya. Kalau fardu adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syar'i dan dibangun dari dalil-dalil yang qat'i atau pasti, baik Al-Quran, sunnah, mutawatir, dan ijma. Contohnya adalah rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini statusnya adalah fardu. Fardu ini wajib dikerjakan, yang mengingkari atau menolaknya dihukumi bisa keluar dari kemuslimannya. Jadi menolak fardu dari rukun Islam yang 5 bisa memungkinkan dia keluar dari kemuslimannya. Sedangkan wajib adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syar'i untuk dilakukan, namun dibangun dari dalil yang sedikit di bawah qat'i tadi. Jadi sudah masuk dalilnya zonni, ya, samar. Di sini istilah wajib statusnya sama dengan fardu. Namun bagi yang mengingkarinya tidak dihukumi kafir. Jadi gitu ya. Jadi kalau fardu tadi yang mengingkarinya itu bisa dihukumi keluar dari Islam. Tapi kalau wajib bagi yang mengingkarinya tidak sampai dia akan keluar dari kemuslimannya. Itulah sebabnya Abu Hanifah sebagaimana dikutip dalam kitab Lisanul Arab dalam halaman 4766 dan halaman 3387 disebutkan bahwa al-fardu akadu minal wajib. Fardu itu lebih kuat daripada wajib. Untuk memahami pendapat Abu Hanifah barangkali bisa dicontohkan begini. Menghormati tamu adalah hukumnya wajib. Itu sepakat kita semua. Tetapi melaksanakan sholat adalah hukumnya fardu bagi tuan rumah maupun tamu yang ketika itu sudah masuk waktu sholat. Nah, kira-kira seperti itulah perbedaan antara wajib dan fardu. Lantas selanjutnya gimana dengan kataba atau kutiba? Tentu lebih menarik lagi untuk kita bahas tentang istilah kataba atau kutiba ini.
Perlu diketahui bahwa lafaz kutiba dalam surat Al-Baqarah tidak lepas dari rangkaian kalimat-kalimat kutiba lainnya dalam ayat-ayat sebelumnya yang masih dalam surat Al-Baqarah juga. Ayat 178 disebutkan kutiba alaikumul qisas. Artinya diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Kemudian ayat 180-nya berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut dan seterusnya. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu untuk melakukan wasiat. Itulah ayat itu selanjutnya begitu. Dalam perspektif ilmu tafsir seperti Qurtubi menjelaskan lafaz kutiba bermakna sebagaimana Allah telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang yang mukallaf. Begitu juga wajibnya berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi lafaz kutiba dalam surat Al-Baqarah 183 itu memiliki kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 178 dan ayat 180. Dalam tafsir yang bernuansa spiritualitas, kata kutiba memiliki porsi penekanan makna yang lebih luas. Istilah kutiba menurut Abu Hayyan dalam kitab tafsir Bahrul Muhit sebagaimana dijelaskan memiliki corak spiritualitas. Menurut Abu Hayyan, kata kutiba artinya adalah tulisan yang dibaca. Maksudnya diwajibkan dan ditetapkan karena yang ditulis lebih pantas untuk ditetapkan dan dikekalkan. Dalam istilah modern sekarang, kutiba yang seperti ini adalah hukum wajib yang sudah dalam bentuk blueprint atau cetak biru lah. Mengapa? Karena kata kutiba juga bermakna ketetapan sesuai dengan hakikatnya yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, dalam kodo atau ketentuan Allah. Maka makna dari kata kutiba ini merupakan perintah yang sudah masuk dalam blueprint. Itu kutiba. Alasan kata kutiba menjadi blueprint ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ahli tafsir yang telah sepakat bahwa kata kutiba artinya adalah suatu kepastian diwajibkan atau dipardukan. Karena kewajiban yang diperintahkan ini sudah ada sejak sejarah manusia. Jadi untuk menunjukkan bahwa kewajiban itu sudah berlangsung lama dan sudah tertulis lama, sehingga tetap menjadi kewajiban. Kewajiban ini tertulis di semua kitab suci yang azali, seperti kitab Injil, Zabur, dan suhuf-suhuf Ibrahim. Perbedaannya hanyalah pada tata caranya saja. Oleh karena itu digunakan kata kutiba, bukan kata purido atau kata wujiba, walaupun dalam bahasa Indonesia maknanya mirip. Karena itulah ayat 183 dari surat Al-Baqarah ini tidak menggunakan redaksi kata purido dipardukan dan juga tidak menggunakan redaksi wujiba atau diwajibkan, melainkan kata kutiba. Selanjutnya pembahasan kita kali ini menjadi semakin menarik kalau kita coba kaitkan lafaz kutiba dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini dikaitkan dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 216 surat Al-Baqarah yang menyebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal perang adalah sesuatu yang kamu benci. Ayat ini belum titik dan dilanjutkan dengan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Pada ayat ini menggunakan kata kutiba sebagai arti kewajiban dan kemudian disambung dengan pandangan manusia yang memungkinkan bisa keliru terhadap kewajiban berperang dalam hal baik atau jeleknya. Padahal Allah Maha tahu di balik kewajiban itu. Kalau kita kembalikan pada ayat 183 Al-Baqarah tentang kewajiban puasa,
Berarti bisa jadi orang yang tidak paham atau bahkan orang yang tidak beriman dengan kewajiban puasa, maka bisa memandang penuh kebencian terhadap puasa. Padahal di dalamnya ada kebaikan yang kita tidak tahu dan hanya Allah yang tahu. Orang yang tidak beriman mungkin membantah kenapa harus berlapar-lapar, kenapa harus berhaus-haus, serta kenapa harus mengekang keinginan nafsu ketika berpuasa. Jadi bagi yang kita tidak tahu di dalamnya, maka mungkin akan protes, akan membantah kewajiban berpuasa. Kenapa? Kita tidak tahu padahal apa yang kamu benci itu adalah baik bagimu, dan kita tidak tahu juga padahal apa yang kamu senangi itu justru jelek bagi kamu. Nah, dalam konteks ini maka kewajiban puasa dengan menggunakan kata kutiba berarti mengandung pendidikan spiritual untuk menyerahkan maksud baiknya diwajibkan puasa. Kalau kita analogikan misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita analogikan misalnya dengan kepolisian. Membuat aturan tentang kewajiban menggunakan helm atau menggunakan sabuk pengaman. Orang yang tidak memahami hikmah di balik kewajiban pakai helm atau sabuk pengaman, mungkin akan protes dengan aturan itu. Padahal suatu saat ketika orang itu memakai helm, dan ternyata terjadi tabrakan atau jatuh di jalan aspal, dan ternyata kepalanya terselamatkan dari benturan aspal yang keras, dan selamatnya anggota vital kepalanya. Di situ dia baru menyadari, oh alhamdulillah untung saya pakai helm. Yang tadinya apa? Dia tidak terima dengan aturan untuk memakai helm. Disitulah baru menyadari bahwa ternyata kewajiban untuk memakai helm adalah mengandung hikmah dan manfaat yang sangat baik dari resiko kecelakaan atau kejatuhan di atas aspal yang keras, sehingga kepalanya terselamatkan dari resiko fatal. Begitu juga kewajiban memakai sabuk pengaman ketika kita di mobil untuk menghindari kejadian serupa ketika mobil tabrakan, jebret, hingga badannya terselamatkan dari benturan fatal akibat dari benturan dashboard mobil. Nah, di situ kemudian baru kita sadar, alhamdulillah untung saya pakai sabuk pengaman. Yang tadinya mungkin dia menggerutu protes terhadap kewajiban memakai sabuk pengaman, tapi begitu kemudian dia mendapatkan hikmahnya yang dia rasakan langsung, baru menyadari, untung saya pakai sabuk pengaman. Nah, juga seperti tadi orang yang pakai helm, untung saya pakai helm. Nah, memakai helm sabuk pengaman ini adalah untuk kepentingan, untuk manfaat, untuk hikmahnya diri sendiri sang pemakai. Nah, berarti perintah menggunakan helm atau sabuk pengaman inilah sepertinya bisa disamakan dengan perintah atau seruan kewajiban berpuasa yang menggunakan kata kutiba. Karena ada manfaat, ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi makna kutiba ini kira-kira seperti itu. Makanya dalam kamus bahasa Arab seperti Al-Munjid menjelaskan kata kutiba dengan kataballahu ala ibadihi ta'ah wa ala nafsihi rahmah. Diwajibkan kepada hamba-hambanya untuk berbuat ketaatan karena di dalamnya mengandung rahmat. Ini berarti kewajiban melaksanakan puasa karena ada rahmat, ada manfaat yang besar di dalamnya untuk yang melaksanakan puasa. Bukankah puasa juga mengandung hikmah kesehatan yang sangat penting bagi kita? Bisa dibayangkan selama 11 bulan perut kita masuk berbagai jenis dan berbagai rasa makanan. Ada yang empuk masuk, ada yang keras masuk, ada yang berminyak masuk, ada yang berlemak juga masuk. Bahkan ada yang rasanya pedas, manis, asam, pahit, dan sebagainya. Semua masuk ke dalam perut kita. Bisa dibayangkan selama 11 bulan semua masuk ke dalam perut. Bisa dibayangkan betapa beresikonya terhadap penyakit. Perut kita
11 bulan itu tanpa henti terus menerus mencerna dan tidak pernah istirahat, maka akan berisiko kerusakan. Nah, berpuasa adalah mengistirahatkan perut kita dari kerja maraton itu. Maka dengan mengistirahatkan pencernaan kita ini akan membuat mesin tubuh kita normal kembali. Jadi istilahnya berarti berpuasa adalah sama dengan kita tune up. Ya, kalau kita punya mobil kita tune up, ya. Atau sama dengan juga kita mengganti oli. Itu berpuasa yang diwajibkan dalam 1 tahun selama 1 bulan Ramadan. Kesehatan itu muncul karena berpuasa dengan mengistirahatkan pencernaan kita selama 1 bulan. Kalau dianalogikan dengan mesin mobil yang terus-menerus dipakai 11 bulan tanpa istirahat, maka bisa dibayangkan mobil kemungkinan akan hancur, akan meledak mesinnya. Kenapa? Tidak pernah diistirahatkan. Nah, sama juga perut kita. Kalau tidak diistirahatkan selama 12 bulan, selama 1 tahun, mungkin perut kita akan terjadi masalah. Perut kita akan terjadi kerusakan. Seperti mesin mobil tadi yang tanpa diistirahatkan, tanpa ganti oli, tanpa tune up, ya mungkin akan hancur mesin mobil. Nah, inilah manfaat berpuasa. Maka tadi kataballahu ala ibadihi ta'ah wa ala nafsihi rahmah. Allah memerintahkan seorang hambanya untuk melakukan ketaatan karena ada hikmah di dalamnya. Lah itulah pakai kutiba. Jadi kataba itu berarti kataballahu ala ibadihi ta'ah wa ala nafsihi rahmah. Kita melaksanakan kewajiban karena ada rahmat, ada kepentingan kita di dalamnya di situ. Dan ini hanya Allah yang tahu gitu. Jadi dari penjelasan tentang wajib, fardu, dan juga dilanjutkan dengan kutiba tadi, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pahami. Wajib posisinya di level 1, furido adalah di level 2, kemudian level tertinggi adalah kutiba, ya, atau kutiba ala, atau kataba, atau kutiba. Kalau dianalogikan misalnya kita masuk kursus bahasa Inggris, wajib adalah level elementary, fardu adalah level intermediate atau tengah, sedangkan kutiba adalah level advance. Kalau di sistem sekolah juga kita melihat kalau madrasah ibtidaiyah atau SD adalah tingkat dasar, madrasah sanawiyah SMP adalah tingkat pertengahan, sedangkan madrasah aliyah atau SMA adalah tingkat atas. Nah, jadi itulah derivasi makna dari kata wujiba, berbeda dengan kata furido, berbeda dengan kutiba. Dan tingkat kutiba ini menjadi sangat penting karena tadi sudah kita jelaskan bagaimana lafaz kutiba memiliki sejarah makna yang begitu luas. Karena kata kutiba kewajiban yang sepertinya sudah menjadi blueprint yang sudah dilakukan dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu, dan kata kutiba ini mengandung makna hikmah di dalamnya. Kewajiban perintah dengan menggunakan kata kutiba karena ada manfaat, ada hikmah, ada sesuatu yang sangat penting untuk kita manfaatkan atau kita nikmati. Inilah kata kutiba. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah kualitas berpuasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.